Perkenalkan, nama saya Grecia Berlipat Elisa Bawasatika 3, absen 18 dari kelas 12-2. Di kesempatan ini saya akan melakukan ujian praktek agama. Sebelum memulai ujian praktek hari ini, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selalu menonton apapun yang hamba-Mu ini lakuin, Tuhan. Tuhan, sebentar hamba-Mu ini akan mulai membuat video ujian praktek. Kiranya Engkau menyertai agar apapun yang hamba-Mu lakuin berkenan di hadapan-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih di nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum mendengarkan renungan, kita angkat satu pujian, Ku bersyukur Bapa.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan kembali Tuhan. Dan Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, dan sebentar hamba-Mu ini akan menyampaikan sedikit renungan. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ialah dari Tuhan dan kembali lagi untuk Tuhan. Apa yang hamba-Mu sampaikan kiranya bisa teman-teman lakukan dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kesempatan ini saya akan membawa renungan yang berjudul bersyukur dalam segala hal. Arti kata bersyukur menurut KBBI adalah ucapan rasa terima kasih. Pada umumnya manusia seringkali susah untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mungkin bagi kita mudah untuk mengucapkan syukur ketika keadaan kita sedang baik-baik saja, tetapi sulit bagi kita ketika kita sedang diketemukan pada banyak kesulitan, masalah, dan kekurangan. Ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan kepada kehidupan kita, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur itu. Bersyukur pada saat susah tidak berarti bahwa kita senang dengan keadaan tersebut, melainkan kita memakai iman kita untuk melihat hikmah di balik kesulitan-kesulitan yang Tuhan beri. Bukan rasa syukur yang kita ucapkan, melainkan rasa syukur yang kita rasakan untuk menyembuhkan hati kita dan mengilhami pikiran kita. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam ayat ini jelas dikatakan kita sebagai murid Tuhan Yesus tidak boleh lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam keadaan susah maupun senang. Kita seharusnya belajar untuk mengucapkan syukur dalam keadaan yang paling sulit pun dalam kehidupan kita. Harus selalu mengucapkan syukur dan Tuhan akan menambahkan berkat kepadamu. Saat kita mengalami banyak pencobaan yang datang berlahan ataupun bertubi-tubi dalam kehidupan kita, rasa untuk tenang itu pasti susah untuk kita dapati. Tetapi dengan kita mengucapkan syukur dan berkata, Tuhan, aku bersyukur kalau hari ini aku bisa menjalani hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saya yakin walaupun tantangan menerjang, aku tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan. Aku yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Di Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ada satu kisah seorang janda miskin yang memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya, yang terletak di Markus 12 ayat 38-44. Dari kisah seorang janda miskin ini mengingatkan kita untuk tidak berlaku sombong dan selalu bersyukur hanya karena kita bisa memberi persembahan dengan jumlah yang besar. Banyak dari kita lakukan berbagai jenis persembahan ataupun bantuan untuk gereja hanya untuk membuat diri kita sendiri semakin dipandang oleh orang lain agar dihormati dan lain sebagainya. Dengan memberikan persembahan, kita sama saja dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Lagi pula, uang persembahan itu bukan langsung untuk Tuhan, melainkan kembali lagi untuk membantu sesama kita yang lebih membutuhkan, membantu kegiatan-kegiatan gereja, dan membantu mengembangkan gereja, di mana semua hal ini juga baik adanya untuk membantu pertumbuhan iman kita. Dari rasa syukur yang kita ucapkan,
Tuhan merasa terberkati dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Apalagi jika kita ingin berbagi rasa syukur itu kepada sesama kita. Seperti kita berbagi kasih kepada orang lain, berbagi kasih yang saya maksud bukan hanya dengan rasa kasihan saja, melainkan memberikan sedikit bantuan yang sangat membantu dalam kehidupan orang tersebut. Contohnya yang saya lakukan di video yang akan saya tampilkan adalah memberikan masker, sedikit nominal uang, dan beberapa bahan pokok. Di video ini bukan berarti saya memberi karena ada perintah dan untuk pencitraan, melainkan dari diri saya sendiri dan bersyukur atas selama ini berkat yang Tuhan berikan kepada kehidupan saya. Nah, jika kalian masih bertanya-tanya tentang kenapa kita harus saling mengasihi, di dalam Yohanes 15 ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan bunyi hukum kasih di Matius 22 ayat 37-39, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan demikian semua bacaan hari ini mengajak kita untuk mengasihi Tuhan melalui tindakan mengasihi sama manusia secara tulus dari diri kita sendiri. Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan itu, mengasihi sesama bukan saja merupakan kewajiban dalam kehidupan Kristiani, melainkan juga ungkapan syukur kita sebagai seorang beriman yang rendah hati. Teman-teman, sebelum mengakhiri renungan pada hari ini, kita tutup dengan doa dan saya lanjut dengan doa syafaat. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Engkau kembali menyertai kami dari awal hingga akhir renungan ini, Tuhan. Tuhan, kiranya tema renungan hari ini bisa teman-teman lakukan dalam kehidupannya masing-masing dan semakin bisa mengucapkan syukur dalam keadaan apapun juga, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk renungan ini, kiranya teman-teman kami di luar sana yang saat ini sedang kesusahan, Tuhan berkati mereka, Tuhan jagai mereka, Tuhan sertai mereka, agar apa yang mereka saat ini lalui bisa menemukan jalan keluarnya, Tuhan. Dan Tuhan berkati juga teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, juga Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkati juga untuk murid-murid SMA Negeri 13 Surabaya kelas 10 dan kelas 11 yang akan melakukan ujian-ujian harian. Tuhan sertai mereka saat belajar, kiranya mereka bisa membagi waktunya dengan baik, dan juga di semester ini nilai-nilai mereka bisa makin naik, Tuhan. Dan Tuhan juga berkati kelas 12 yang saat ini sedang diperhadapkan ujian praktek, kiranya Engkau memberkati mereka kesulitan apapun yang mereka hadapi. Tuhan selalu ada di sampingnya. Dan Tuhan berkati juga mereka di dalam usaha-usaha mereka, kiranya Engkau memperhitungkannya dan bisa masuk ke PTN atau PTS yang mereka inginkan dan Tuhan izinkan, Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.